Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tragedi paling mengerikan di Jateng ini. Nah, siapa yang tragedi paling mengerikan ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, saya menceritakan tragedi ini bukan untuk ditiru ya. Tragedi seperti ini memang ini terjadi pada salah satu kelompok besar supporter di Jateng ini. Nah, tragedi ini mungkin terjadi pada saat itu ya sangat mencekam sekali ya. Mungkin yang ikut AW pada saat itu pasti tahu rasanya lah seperti apa. Bahkan mereka itu ada yang menjadi korban, ada yang menjadi luka-luka, ada yang juga mungkin salah satu kendaraan pribadinya itu terbakar atau mungkin disita oleh kepolisian, atau pada saat itu mungkin juga mereka ikut terkepung di area lingkup wilayah tersebut sampai mereka, saya dengar kabar itu banyak yang dehidrasi, banyak yang mengalami ya ibaratnya itu dikepung di tengah-tengah lapangan oleh warga sekitar oleh nah, kejadian ini adalah kejadian supporter mana versus mana, Cuk? Tolong disebutkan nih tragedi ini. Ini tragedi kelam antara supporter PSIS Semarang saat away ke Purwodadi. Saat itu kan PSIS tahun 2013 masih di Liga 2 ya. Ya masih susah-susah nyalah klub itu. Ya karena memang dulu kan ya, mereka di Liga 2 dengan ya stadion nggak semewah seperti ini, nggak semewah seperti Jati Diri sekarang ya. Kondisinya juga kesulitan karena PSIS tahun 2013 ya masih gimana ya, lepas dari APBD karena dulunya sepak bola Indonesia pakai APBD ya, terus lepas ya masih merintis lah. Ya betul sekali ya. Pada saat itu terjadi bukan antara supporter Persipur Purwodadi, tetapi malah kejadian ini melibatkan warga ya. Maksudnya itu melibatkan warga di sekitar area Grobogan Raya yang sering disebut itu tragedi Godong pada saat itu. Mungkin supporter PSIS Semarang ini banyak yang tahu ya tragedi Godong ya. Ya memang dulu pada saat itu kan yang AW ikut juga banyak sekali, bahkan ribuan supporter PSIS Semarang itu melawat di Stadion Persipur Purwodadi ini yang berada di area Grobogan ini. Nah, kabarnya ini adalah kejadian paling kelam menurut pandangan kami di area Jateng Raya ya. Selain kejadian saat supporter Persis versus Martapura itu juga kelam, tetapi ini lebih kelam sebenarnya ya. Walaupun supporter Persis pada saat itu kehilangan, salah satu supporter Persis kehilangan nyawa, tetapi ini puluhan bahkan saya dengar berita itu ratusan orang itu mengalami luka-luka, banyak yang mengalami kerugian secara material, secara ya banyaklah ibaratkan kerugian-kerugian yang didapatkan oleh para supporter ini. Dan parahnya lagi itu kejadian ini itu terjadi karena oknum-oknum supporter yang tidak bertanggung jawab pada saat itu yang melakukan aksi penjarahan ataupun dan lain-lain ya. Tahu sendirilah supporter ketika banyak itu kan ya sulit sekali untuk diatur ya. Ya kita tidak tahu dimasuki supporter mana dan mana pada saat itu mungkin kan. Nah, mungkin warga di situ juga tidak terima akan kelakuan supporter tersebut, oknum supporter tersebut. Jadi ya otomatis warga juga marah. Nah, kalau sudah supporter versus warga itu memang sangat susah sekali ya. Apalagi sampai menjalar ke mana-mana gitu loh. Maksudnya wah, kejadian ini bahkan kejadian paling kelam mungkin. Ya saya harapkan supporter oknum-oknum itu segera tobat lah. Maksudnya itu menjaga citra nama baik klub kalian sendiri itu loh. Klub kalian kan juga saat ini sedang berbenah menjadi lebih baik, supporter PSIS Semarang ini. Nah, sebaiknya supporter oknum-oknum supporter yang seperti itu dieleke lah, ataupun ketika kalian tahu di jalan dieleke ataupun dikandani ya. Rasah kaya ngono ki nggawa jenenge PSIS Semarang, ojo ngelek-ngelek Semarang gitu lah. Sebaiknya dikandani seperti itu agar ya nanti supporter PSIS Semarang sendiri mendapat citra baik di masyarakat ataupun diterima ketika AW manapun gitu. Itu menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Kejadian kelam supporter PSIS Semarang ini. Pada tahun 2013 itu kan saat itu kan supporter PSIS away ke Purwodadi ya. Itu kan lokasinya sangat dekat sekali, John. Jadi ya mereka itu memakai apa ya, basis yang besar atau dengan rombongan yang besar karena ya mungkin ketika Jackmania ke away ke Bekasi lah, seperti itulah mungkin ya, saking dekatnya. Jadi mungkin basis masanya juga sangat besar, akhirnya nggak terkontrol. Kalau mungkin Jackmania udah terkontrol
Kalau untuk PSIS Semarang sekarang supporternya udah terkontrol. Kalau dulu itu 2013 ya mungkin agak susah ya, sulit sekali. Mungkin dulu memang secara telekomunikasi juga nggak se masal ini ya loh. Jadi ya mengkoordinasi banyak masa itu juga nggak gampang. Sosial media juga nggak setenar ini dulu. Jadi mungkin ya ini buat pelajaran aja. Jangan sampai hal-hal yang dulu itu terulang lagi, apalagi di era modern teknologi komunikasi saat ini kan untuk share informasi untuk mengkoordinasi itu lebih mudah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa mengkoordinasi jumlah massa yang besar. Lagi di Twitter, di Instagram bisa lah ya. Ya, memang benar ya. Pada saat ini memang jumlah komunikasi untuk alat-alat untuk berkomunikasi saat ini sangat mudah sekali. Apalagi bisa mengandalkan KTA dan lain-lain ya pada saat ini, atau sosial media lah. Terus menurut pandanganku kejadian tersebut itu sebenarnya hanya ulah beberapa orang saja, tetapi imbasnya sampai ke seluruh supporter PSIS Semarang pada saat itu ya. Akhirnya warga juga tidak mau tahu kan, karena memang dulu ya pokoknya wes supporter Semarang iki sing marai lah, padahal itu hanya karena oknum kecil, ibaratnya karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan supporter PSIS Semarang, dan terjadi malah keributan sampai melebar, sampai yang tidak tahu apa-apa masih di area stadion itu ya pulang juga terkena dampaknya itu. Maksudnya mereka yang tidak tahu apa-apa, bahkan saya baca berita banyak orang tua yang mencari anaknya. Memang pada saat itu kan ada yang tersandra di sana, yang supporter PSIS Semarang itu ada yang tersandra di sana, bahkan sampai dehidrasi saya dengar kabar. Ada yang dulu kan masuk berita ya apa kejadian supporter ini kan, beberapa supporter kan dikepung di area warga itu kan, tidak bisa pulang ya. Itu kan imbasnya kan sampai seperti itu loh. Maksudnya saya harapkan kejadian-kejadian ini adalah kejadian yang terakhir, jangan sampai terulang kembali di kemudian hari gitu loh. Nah, itu merusak citra nama baik klub sendiri ataupun supporter Semarang sendiri ya. Saya harapkan nanti iso ngelingke koncone lah, berarti kan sekarang kan sudah di Liga 1 ya PSIS Semarang itu ya. Saya harapkan bisa menjadi lebih dewasa lagi, bisa saling ngingeti koncone, iso saling ngandani koncone, ngene iki apik, nah gitu. Ibaratnya mending apa itu rasa rusuh, nah bayar wae ngene-ngene atau gimana lah, gitulah. Saya harapkan seperti itu. Dengan berdamainya supporter PSIS Semarang dengan Persijap Jepara ini juga, itu juga kabar baik bagi kita semua. Bahkan yang dulu itu sering bentrok kedua supporter ini akhirnya mau berbesar hati itu berdamai lah. Langkah-langkah seperti inilah yang ingin kita wujudkan itu loh di supporter Jateng Raya itu. Gak usah bentrok-bentrok dulu lah, Jateng Raya ataupun Jateng DIY itu gak usah bentrok-bentrok dulu, fokus tim masing-masing terlebih dahulu, memperbaiki tim masing terlebih dahulu. Kita akan buktikan bahwa Jateng dan DIY ini adalah sepak bola yang menurut pandanganku berpotensi sangat tinggi sekali untuk menjadi kiblat sepak bola Indonesia, dikarenakan memang salah satu fasilitas-fasilitas yang dimiliki klub, salah satu ya basis supporter juga nggak kalah sebenarnya dari klub Jatim. Ya cuma beruntungnya klub Jatim itu banyak di Liga 1 itu aja, karena ada prestasi gitu kan. Nah di Jateng itu masih belum, ya cuma ada sejarah, tapi belum ada prestasi gitu kan. Nah ya mungkin saya harapkan jangka waktu dekat ini klub-klub Jateng ini mulai bangkit dan berprestasi, Jateng DIY gitu loh. Nah saya harapkan kan seperti itu, jangan mengulang tragedi-tragedi seperti ini, seperti tragedi Godong ini, tragedi meninggalnya Joko Rianto. Banyak lagi lah, maksudnya itu apalagi di DIY sendiri itu juga banyak. Saya harapkan kejadian seperti ini nggak terulang kembali gitu. Menurut pendapatmu Cuk, kejadian-kejadian ini apakah nanti bisa membuat citra buruk ataupun gimana nantinya kepada supporter ataupun klub nanti untuk berkembang? Gini John, untuk saat ini kita lihat bahwa supporter PSIS Semarang sekarang udah dewasa ya. Mereka ya karena memang ya tahulah rasa memiliki PSIS itu sangat besar. Mereka harus merasa away lah ke Magelang, terlunta-lunta kemana-mana. Mereka meninggalkan Semarang. Mereka itu akhirnya rasa memiliki PSIS sangat besar, dan mereka itu juga bertanggung jawab ketika berbuat ulah. Kita lihat bahwa kemarin itu atau memang kebijakan dari supporter PSIS dan klubnya sendiri itu kalau didenda PSSI itu joinan, bayar denda nih.
Nggak 100% klub atau manajemen supporter juga ikut bertanggung jawab. Nah ini kan langkah yang bagus lah. Jangan sampai ya ketika di Liga 1 apalagi disorot oleh media-media Indonesia membuat ulah, nanti kan citranya supporter langsung jelek di mata masyarakat Indonesia. Mungkin 2013 karena masih di Liga 2 atau lingkup lokal Jateng sendiri ya beritanya nggak heboh lah ya. Coba ini kalau PSIS di Liga 1 kayak gini pasti heboh seluruh Indonesia karena branding PSIS sudah di Liga 1. Nah ya kita berharap PSIS itu bisa menjadi percontohan atau supporternya itu bisa menjadi percontohan supporter Jateng sendiri atau ngomong Ya, sebaiknya bisa menjadi percontohan itu lebih tepatnya sih. Ibaratkan di sana kan ibu kota ya, ibu kota Jateng biasanya klubnya itu bisa buat jadi percontohan untuk klub-klub yang berada di bawahnya ataupun berada di lingkup sekitar area Jateng Raya sendiri gitu. Soal pembangunan fasilitas, soal pembangunan dan lain-lain di sana sudah sangat bagus sih Pak. Development Academy itu sudah sangat bagus untuk menjadi percontohan klub-klub Indonesia lain, klub-klub Jateng lainnya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.